Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sistem kami, yaitu sistem pencatatan data nasabah BSU Lorong. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Siti Helga Huwaida dengan NIM 13020220002 selaku moderator. Langsung saja, saya persilakan kepada pemateri pertama. Baik, saya Rahmalia dengan NIM 130202200003 akan menjelaskan tentang kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional yang pertama adalah login atau registrasi, yang kedua pengolahan data nasabah, yang ketiga pengolahan penjualan sampah, dan yang terakhir pengolahan riwayat sampah. Kebutuhan non-fungsional, beberapa kebutuhan non-fungsional yang penting dalam sistem ini mencakup yang pertama antarmuka user friendly, yang kedua perangkat keras, yang ketiga perangkat lunak. Ini adalah halaman pertama dari website kami. Jika tidak tekan login, maka akan diarahkan pada form login. Untuk username dan password, admin akan memasukkan username dan password berdasarkan yang telah diberikan oleh tim pengembang. Jika berhasil, maka akan dialihkan ke beberapa menu utama yang kami punya. Di sini ada 3 menu. Yang pertama, nasabah, penjualan, dan sampah. Kita akan ke nasabah terlebih dahulu. Dalam nasabah terdapat 3 menu. Yang pertama, daftar nasabah, stor sampah, dan nasabah. Pada daftar nasabah kita bisa menampakkan data nasabah yang baru seperti nama, nomor induk, dan alamat. Semua telah terisi, maka kita akan menekan button tambah. Jika data berhasil ditambahkan, maka sini akan muncul tulisan data berhasil ditambahkan. Kita kembali. Selanjutnya di sini kita bisa melihat riwayat data nasabah yang ada dengan melihat pada menu nasabah ini. Di sini bisa terlihat Sari yang baru kita tambahkan tadi. Di sini dan pada menu ini terdapat beberapa fitur. Di sini antaranya fitur pencarian. Di sini kita bisa melakukan pencarian berdasarkan nama atau nomor induk. Contoh, saya akan cari dengan nomor induk 2235. Nah, di sini yang akan muncul hanya nama Sari saja, karena kita cari berdasarkan nomor induknya. Di sini juga terdapat beberapa menu aksi yang antaranya adalah delete dan edit. Kita bisa mengedit data nasabah yang telah ada. Contoh, saya akan mengedit data nasabah Rahmalia. Di sini kita bisa mengedit semua beberapa datanya antara nama nasabah, nomor, dan alamat. Ini saya akan mengubah nomor induknya menjadi 1110. Nah, jika berhasil, maka akan otomatis kembali pada menu yang ini. Dan kita bisa melihat nomor induk dari atas nama Rahmalia telah teredit. Di sini juga kita bisa menghapus beberapa nasabah. Contoh saja, saya akan menghapus nasabah bernama Eka dengan tekan delete. Nasabah telah terhapus. Pada setor sampah, kita bisa mencari data nama nasabah. Contoh saja, nah jika ini muncul, maka kita klik dan nasabah dipilih atas nama Sari. Kita bisa menentukan tanggal, contoh 2 Desember, jenis sampah, botol dengan berat 12 kilo. Maka otomatis harganya akan muncul. Kita akan tambah, di sini akan tertulis data berhasil disimpan.
datanya akan disimpan pada menu yang lain. Kita kembali dulu. Kembali. Pada menu data yang nasabah yang telah disimpan akan tersimpan pada menu ini. Tadi kita telah menambahkan Sari yang telah menyetor sampah botol. Di sini telah ditampilkan Sari botol dengan berat sampah 12 kilo pada tanggal 2 Desember 2024. Ini juga terdapat dua pilihan. Lewat sampah nasabah akan menampilkan seperti ini. Dan jika total berat sampah akan ditampilkan seperti ini. Ini menampilkan total berat sampah berdasarkan jenis dan semua total sampah yang ada. Ini total berat sampah yang ada. Kita kembali lagi untuk lagi metodenya dan menu terakhir adalah penjualan. Nah, di sini terdapat beberapa bug sehingga pada menu ini kami gagal untuk mengimplementasikannya. Kembali pada menu utama, jika kita menekan logout, maka akan kembali ke halaman pertama. Sekian implementasi dari kami. Baik, untuk selanjutnya saya sendiri Sarinarta Syamsuddin dengan NIM 1302022000001. Di sini ada diagram use case dan juga kelas diagram. Untuk diagram use case itu sendiri, kami memiliki satu aktor. Yang pertama yaitu pengelola BSU. Dapat melakukan sign in, lalu melakukan verifikasi, selanjutnya masuk ke tampilan dashboard. Untuk tampilan dashboard itu sendiri ada memiliki 4 fitur. Yang pertama, melihat data nasabah, melihat data penjualan, melihat data sampah, dan yang terakhir adalah logout dari aplikasi. Untuk kelas diagram itu sendiri ada 3. Yang pertama, daftar nasabah, yang kedua ada riwayat transaksi nasabah, dan yang terakhir ada penjualan sampah. Selanjutnya adalah kebutuhan yang berhasil dan gagal diimplementasi. Kebutuhan yang berhasil yang pertama adalah login dan dashboard nasabah, keempat penjualan sampah, kelima keamanan dan validasi, dan yang terakhir performa sistem. Gagal diimplementasi yang pertama adalah error pada modul penjualan sampah. Selanjutnya ada hasil implementasi fitur aplikasi. Yang pertama adalah login dan dashboard. Yang dengan autentikasi pengguna berjalan sesuai dengan spesifikasi. Lalu untuk pengelolaan data ada data nasabah dan juga data sampah. Selanjutnya ada transaksi setor sampah. Fitur tambah setoran berhasil menghitung otomatis dan menyimpan data dengan validasi input yang baik. Lalu ada transaksi penjualan sampah dan yang terakhir ada validasi dan keamanan. Baik, saya Tesendrani Effendi dengan NIM 1302020013. Di sini ada kendala implementasi sistem pencatatan BSU Lorong. Salah satu kendala utama dalam implementasi sistem BSU Lorong adalah kompleksitas pada desain database. Sistem ini harus mampu menghubungkan berbagai relasi antara menu yang ada, serta seperti antar data anggota, transaksi, dan laporan. Hal ini menyebabkan struktur database menjadi sangat rumit karena setiap menu harus memiliki hubungan yang jelas dan efisien dengan data lainnya untuk memastikan integritas dan konsistensi data. Next. Nah, di sini ada rencana pengujian. Rencana pengujian itu sendiri ada tujuan pengujian, metode pengujian, lingkungan pengujian, tahap pengujian, deliverable, dan lingkungan pengujian, dan yang terakhir ada kriteria kelulusan pengujian. Baik, adapun hasil pengujian yang pertama yaitu ada login, tambah nasabah, edit nasabah, hapus data nasabah, cari data nasabah, tambah setoran sampah, validasi setoran sampah, dan tambah penjualan sampah. Kemudian hasilnya jumlah test case yang kami dapat
perlihatkan ada total 8 tes. 8 tes case, yang lulus ada 7 dengan 93%, gagal ada 1 tes case. Kemudian 1 tes case yang gagal yaitu modul penjualan sampah, error pada logika penyimpanan data ketika berat sampah lebih dari 999,99 kg. Kemudian persentase keberhasilan ada 93 tes case berhasil. Next. Kemudian ada pun masalah yang ditemukan. Yang pertama yaitu bug pada tambah penjualan sampah. Kemudian ada validasi input berat sampah, ada pesan error validasi, kemudian ada kinerja sistem. Adapun evaluasinya yaitu sebagian besar fitur berjalan stabil sesuai kebutuhan, tapi diperlukan perbaikan pada bug di fitur tambah penjualan sampah implementasi penuh. Baik, kesimpulan presentasi kami pada hari ini yaitu sebagian besar fitur sistem BSU lorong yang telah kami buat berhasil diuji dengan hasil yang sesuai spesifikasi dengan 93% keberhasilan. Namun sistem masih memiliki beberapa masalah dan memerlukan perbaikan pada area implementasi penuh untuk memastikan stabilitas dan keandalan operasional. Next. Baik, adapun dokumentasi yang dapat kami perlihatkan seperti pada gambar di atas. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.